We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Mas Oscar. Selamat pagi, Pak Sutoyo. Saya pikir Art Jones. Bisa Atun juga boleh. juga bermelodi. Bermelodi. Seorang seniman, seorang pemusik, seorang pelukis juga. Ya, wow. Oke, Anda menuliskan eling lan waspada. Eling lan waspada. Sebagai seorang seniman, apa yang perlu eling lan waspada, Mas Oscar? Silahkan. Eling lan waspada ini menurut yang saya yang saya pahami adalah manusia itu ya harus eling bahwa penuh dengan keterbatasan. Manusia itu sesungguhnya juga memiliki peran tugas yang utama ketika terlahir di dunia itu. Artinya setiap orang akan memiliki perannya masing-masing, dan setelah manusia itu mengetahui keterbatasannya, manusia itu akan menata lampah noto, dia akan menata dirinya, dan itu yang dimaksud dengan waspodo. Jadi waspodo itu selalu berperilaku yang tidak sembrono, atau dia selalu mempertimbangkan dalam setiap langkahnya, sehingga apa yang nanti dilakukan, entah itu seorang seniman ataupun dalam profesi yang lain, dia akan selalu dunung, artinya akan selalu dalam tindakan langkahnya itu menep, selalu akan menenangkan satu sama lain, seperti itu. Itu yang sedikit saya pahami, Pak, tentang harus eling seperti apa dan waspada itu seperti apa. Sehingga ketika seseorang itu eling, dia akan memiliki sebuah upaya-upaya untuk segala sesuatunya harus baik. Mungkin kalau dalam musik dia memiliki perilaku yang mengharmonisasi kehidupan. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Menjaga, merawat, melindungi kehidupan ini dengan upaya yang dia mampu, seperti itu, tidak ngoyo sak madya gitu. Seperti itu, Pak. Itu sama juga sebagai pemusik, pelukis. Nah, kalau Pak tadi kan melodi ya. Kalau sebagai pelukis? Ya, artinya sama, Pak. Artinya dan jujur sampai saat ini saya juga apakah saya itu seorang pelukis atau tidak, saya itu juga belum berani mengatakan itu. Tapi saya hanya punya kecenderungan untuk selalu hobi menggambar gitu. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang saya jumpai, saya berusaha untuk menuangkan itu ke dalam secarik kertas atau kanvas, tapi kebanyakan kertas ya, Pak ya. Karena itu cara yang paling sederhana yang saya lakukan. Dari peristiwa itu, apa yang tertuang di dalam kertas, apa yang saya goreskan, itu sesungguhnya hanya untuk mengiling-iling diri saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya sendiri. Artinya dalam setiap peristiwa,
dalam suatu waktu ketika saya tiba-tiba ingin menuangkan sesuatu, itu pasti di kemudian hari itu menjadi pengingat bagi diri saya. Itu rambu bagi diri saya sendiri. Namun dalam seiringnya waktu, apa yang saya torehkan itu kan terjadi interaksi dengan beberapa orang yang menyaksikan atau melihat, lalu mereka mencoba untuk mengkomunikasikan apa maksudnya, apa yang kamu maksud dengan simbol-simbol yang kamu tuangkan itu. Lalu ketika itu terjadi komunikasi dengan orang yang menanyakan itu, maka inilah mungkin yang dimaksud dengan ya peristiwa melukis ini menjadi media saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu. Saya selalu mencoba Pak, mencari yang eee, sep apa ya, jadi hal-hal apa yang dampak apa yang terjadi di sekitar peristiwa lukis itu, lalu apa saja yang komunikasi apa saja yang terjadi di dalam peristiwa lukis itu. Jadi, memang, yang pertama kali ketika saya dulu mulai lagi menggambar, karena dulu kan Pak, saya pernah melukis itu waktu saya SD gitu kan. Lalu ketika saya belajar biola sekian lama gitu, eee, saya juga belajar biola itu dari SD sampai saya kuliah itu SD, sampai akhirnya baru mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun lalu saya mulai menuangkan lagi. Nah, saya seperti flashback peristiwa-peristiwa masa kecil gitu. Jadi lukis itu juga apa, juga pengiling-iling akan masa lalu saya seperti apa, sehingga saya masa lalu hingga hari ini tuh dengan lukis itu seperti menjembatani saya untuk, "Oh ini ternyata saling berkait ya." Artinya yang masa lalu sampai hari ini itu tidak terpisah, itu saling berhubungan gitu. Itu apa, eee, sedikitnya Pak Sutoyo. Seni rupa dulu atau seni musik dulu yang Anda kenal pertama kali? Jadi, eee, masa kecil saya dulu, itu karena bapak saya itu juga, dulu itu sempat sekolah di seni rupa juga di Sesri. Lalu ibu saya itu kan menari, dia mengajar di ISI. Nah, eee, peristiwanya adalah saya dulu melukis 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 dulu. Tapi saya pun masa kecil saya tidak menikmati, karena kan, setiap harus menghadapi kertas A3, A1 itu kan bagi saya waktu itu sangat besar, harus kalau melukis ditungguin segala macam seperti itu. Saya tidak tidak menikmati, tapi setelah saya kelas 5 akhir menuju kelas 6 itu, saya ingat sekali bahwa saya merasa harus belajar biola. Padahal, keluarga saya kan tidak ada yang musik, tapi saya minta ngebet pokoknya dibeliin biola itu. Dan akhirnya saya berjuang keras Pak di situ untuk memahami musik itu sendiri seperti apa. Artinya untuk memainkan itu seperti apa. Lalu diperjumpakan kebetulan juga, adiknya kakek itu ternyata pemain biola keroncong. Jadi saya dihubungkan, diperjumpakan dengan guru-guru waktu masih kecil gitu ketika saya SD. Nah, lalu disitulah dengan sendirinya saya belajar mengenali apa, disiplin di dalam musik itu seperti apa. Lalu tiba-tiba saya rindu beberapa tahun lalu itu untuk menggores lagi ketika saya sempat ngekos di Jakarta itu di suatu waktu saya ingin tiba-tiba saya, pengen melukis. Jadi saya ini Pak, awal mula melukisnya itu juga agak lucu karena saya tuh hanya ngimpi bertemu dengan orang yang mengajari saya lukis, lalu di situ begitu bangun itu saya harus cepat-cepat mencari kertas, saya beli kertas di warung sebelah itu dan ballpoint, saya mulai menggambar lagi. Jadi prosesnya sih sesederhana itu sih. Nah, studinya memang seni musik? Iya, studi saya dari saya belajar biola, terus saya masuk di sekolah menengah musik di SMM, lalu saya melanjutkan di ISI, itu jurusan musik, gitu Pak. Tapi seiringnya waktu itu juga, saya
diperjumpakan dengan kawan-kawan seni rupa kan, dan para sesepuh seni rupa itu saya saya mencoba berjumpa, saya ngangsu kawruh pada mereka, belajar, proses beliau-beliau itu melukis, terus bagaimana kenapa kok mereka meyakini seni rupa itu sebagai jalan hidup. Nah, saya belajar dari sudut pandang mereka juga, seperti itu Pak Sutoyo. Wow. Eh, kuliah juga musik berarti? Iya, kuliah musik. Oke. Oke. Ambil S2? Oh tidak Pak, Oh saya hanya belum. S1. Oh, oke. Iya. Oke. Pitutur atau nasihat Jawa sering Anda tuliskan, Mas. Iya. Apakah itu semua mempengaruhi karya-karya Mas Oscar? Silakan. Iya. Baik itu musik ataupun seni rupa. Oke. Jadi pitutur yang saya sering mencoba saya belajar rangkai dalam sebuah tembang-tembang Mocopat itu sesungguhnya dari pengalaman yang saya alami sendiri. Jadi saya juga didunungke oleh ya saya berjumpa dengan seseorang yang dia bisa mengurai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan itu, lalu jadi dalam peristiwa perjumpaan itu beliau mengajarkan tentang bagaimana kembali kepada diri sendiri. Nah, dari peristiwa itu, dari menyelami diri sendiri itu, dalam peristiwa jagat alit itu, di situ akhirnya saya menjumpai banyak persoalan dalam hidup saya sendiri, Pak. Artinya mungkin yang disebut kesengsaraan diri saya sendiri, gitu. Jadi dalam peristiwa berkesenian, misalnya, yang saya jumpai itu ternyata kan juga tidak lepas dari sebuah konflik, tidak lepas dari sebuah permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu tidak hanya sekedar teknis, baik dalam musik maupun dalam rupa ya untuk menggoreskan sesuatu itu. Tapi ketika berinteraksi dalam proses mungkin bermusik atau mau dalam proses menyiapkan pameran itu kan ada sebuah proses komunikasi dengan orang lain. Nah, di situ juga seringkali menghadapi sebuah mungkin sebenarnya bukan konflik ya, tapi ada miss atau apa. Nah, itu akhirnya dari peristiwa persoalan itu saya dibimbing untuk mengenali kesalahan saya sendiri. Artinya persoalan itu sesungguhnya berasal dari diri saya sendiri yang kurang memahami sesuatu di luar diri saya itu. Lalu saya mencoba menuliskan karena ya saya ada di Jawa sini ya saya mencoba menuliskan sebuah pengiling-iling lagi sebenarnya pengingat-ingat bagi diri saya sendiri untuk ketika saya menghadapi sesuatu yang persoalannya itu hampir sama, itu saya akan masuk kembali menyelami lagi perenungan dalam kalimat-kalimat pupuh-pupuh pitutur itu. Artinya memang itu sengaja saya dokumentasikan untuk mengingatkan diri saya sendiri. Yang kebetulan di zaman sekarang ini kan ada media sosial ya, saya hanya sekedar untuk mendokumentasi seperti itu, Pak. Itu pengaruhnya seperti itu dalam proses itu. Jadi pengingat, lalu dia juga kadang-kadang dalam sebuah momen itu saya coba dokumentasikan dalam sebuah kalimat itu tadi yang itu mungkin hanya mungkin itu seperti kode pengingat saya mungkin dalam satu kalimat, lalu saya mengingat peristiwa yang saya alami waktu itu, gitu. Jadi kode dalam bentuk kalimat, dalam bentuk pitutur-pitutur seperti itu. Seperti itu Pak Stoy. Tapi mempengaruhi karya Anda enggak? Oh iya, artinya pengaruh itu lebih
lebih kepada sebenarnya gimana ya Pak, saya mau, mencoba merangkaikannya gini, kalau pengaruhnya jelas ada, karena kalimat-kalimat itu juga yang, mendasari saya untuk mewujudkan, bentuk-bentuk, ya mungkin semiotik atau apa itu kadang-kadang terdiri dari pupuh-pupuh itu. Jadi memang ketika saya ungkapkan verbal itu orang, "Oh maksudnya ini," langsung tahu. Tapi begitu dalam bahasa visual itu kan memang butuh lagi-lagi keutuhan dari peristiwa visual itu kan juga, eee, interaksinya bermacam-macam, Pak. Ada orang yang bisa langsung ketika melihat itu langsung bisa mengerti, mengenali itu, "Oh maksudnya ini," gitu. Dan memang tidak saya batasi, dalam bentuk-bentuk visual yang terjadi itu, karena saya meyakini bahwa satu peristiwa itu, entah itu peristiwa bunyi ataupun visual itu, seseorang itu akan menangkap dari, peristiwanya itu sesuai takarannya masing-masing. Jadi kalau diibaratkan dalam peristiwa itu tuh ada sebuah, eee, apa, genangan air atau itu sebuah aliran air, itu seseorang itu melihat itu dengan genggamannya itu sesuai dengan, takarannya masing-masing. Artinya dia akan mengambil dari sumber yang sama, tapi begitu dia melihat apa yang dia ambil itu akan memiliki artinya sendiri-sendiri yang sangat person gitu. Jadi, saya mencoba melihat apa yang saya, lakukan, kira-kira itu pengaruhnya apa ketika rangkaian sesuatu peristiwa yang saya amati, lalu di situ ada sebuah kalimat yang saya tulis, lalu itu mungkin akan menjadi bunyi atau menjadi sebuah visual, itu, tidak saya sekat ya, Pak, ya. Artinya itu menjadi satu keutuhan yang saya mencoba sampai sekarang tuh masih belajar untuk merangkai apa yang saya pahami ketika visual itu ketika saya melihat sebuah peristiwa, sesuatu yang saya alami itu saya coba tuliskan, lalu saya coba gambarkan, lalu saya coba, mungkin ke untuk bunyi sendiri saya itu kan bukan seorang komposer, tapi disiplin yang saya tekuni itu kan saya mencoba membunyikan, Pak, interpreter ya, sebuah karya, disiplin-disiplin yang saya lakukan. Tapi saya punya kawan komposer ya, artinya saya mencoba mendiskusikan sesuatu itu, lalu terjadilah apa, eee, kembali kepada yang eling tadi bahwa dalam peristiwa proses jalan berkesenian ini mengingatkan lagi bahwa kita itu makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kita tuh manusia tuh hangabei, artinya nduk kabeh kita lakukan sendiri, tapi kita butuh orang lain untuk mencari jalan keluar. Artinya ketika saya pun bagaimana ya ini saya harus mentranslatekan peristiwa saya ini ke dalam sebuah bunyi, maka saya akan mendekati kawan-kawan saya ini yang memiliki kecenderungan atau mereka itu dipanggil untuk mengkomposisi bunyi gitu. Lalu yuk kita bunyikan bersama-sama. Nah, di sini kembali kepada peristiwa eling tadi saya bahwa, oh ternyata saya menyadari saya sungguh-sungguh membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia yang homo homilisius itu kita makhluk sosial gitu, Pak. Bahwa mengiling lagi di dunia ini kita harus dijagat seserawungan, dijagat di dunia ini harus bersatu manusia satu sama lain itu untuk membangun kehidupan yang baik. Gitu Pak Sedoyo. Apakah eh, apakah karya musik Anda juga sangat detail? Artinya Pak sangat detail? Berapa lama Anda membuat satu karya untuk seni musik misalnya? Jadi saya dulu pernah ada riwayat mungkin sekitar 2006 ya Pak, saya itu terus ketika waktu itu saya masih sering sekali bereksplorasi dengan bunyi-bunyian. Jadi lalu saya punya pengalaman tentang bagaimana berproses
dengan para sepuh, istilahnya orang-orang yang berkompeten dalam gamelan. Artinya yang saya hadapi, yang saya tekuni kan musik barat, Pak. Lalu saya juga masa kecil saya itu juga dekat dengan peristiwa-peristiwa tradisi. Saya juga waktu itu diizinkan untuk dalam proses wayang orang, terus ada festival gamelan dan lain-lain, itu masa kecil saya. Lalu di dalam mau tidak mau, pengalaman itu yang saya alami itu mempengaruhi ke dalam perenungan saya itu. Akhirnya saya juga merenung, tapi oke, akhirnya saya belajar musik barat di kampus ISI, di SMM di kampus ISI, lalu pernah ada suatu di akhir kelas 3 sampai saya semester-semester awal itu saya masih ingin selalu mengkompos. Lalu ketika waktu itu ada sebuah event di mana saya harus mempresentasikan karya. Nah, besoknya itu tuh Jogja itu ada gempa itu. Lalu nggak jadi, dibatalkan. Nah, saya tuh dari peristiwa itu saya tuh seperti menyerah waktu itu. Ya sudah, berarti eee sepertinya saya tidak mau mengkompos gitu. Saya itu kan ada peristiwa yang saya rasakan tuh berbeda seperti ini. Jadi ketika di dalam peristiwa musik, mengkompos itu kan waktu itu tuh saya mungkin saya ketika menyerah itu saya tidak menyadari bahwa saya harus sabar, saya harus artinya proses eee, mengkompos atau proses untuk membuat sesuatu di dalam bunyi itu tuh bukan proses yang apa, secepat kalau kita menyeket sesuatu atau mendrawing. Makanya saya akhirnya memilih seperti ini, Pak. Semenjak itu saya merenung-renung, ya sudah, saya lebih baik saja, saya tidak akan mengkompos lagi. Ketika pun saya harus membuat bunyi, saya tidak mau menuliskan. Sempat pasca itu saya diminta untuk mengilustrasi ada teater boneka waktu itu juga, dari Peppermoon eee, itu untuk bagaimana berkontribusi dalam bunyi. Lalu beberapa dalam teater, terus, eee, dalam peristiwa peristiwa puisi, itu saya diminta untuk mengkompos eee, bunyi di situ. Tapi saya sudah bilang dari awal bahwa saya loh, sistemnya ini tidak saya tulis, sifatnya improvisasi. Karena saya menginginkan sesuatu yang cepat gitu, Pak, waktu itu. Karena, bagaimana ya peristiwa ketika live skate kita di on the spot seperti itu, gitu, selesai gitu. Tapi nah, ketika di dalam, musik itu tuh yang masih saya pelajari adalah peristiwa bersabarnya itu. Jadi harus menulis sesuatu, terus ini sampai saat ini saya masih, belajar di situ, Pak, bagaimana sesungguhnya gimana toh perbedaannya gitu. Walaupun ini sebuah proses refleksi yang sama, yang satu dalam proses visual dan yang satu dalam proses bunyi. Tapi proses mewujudnya sesuatu bunyi dan visual itu yang menurut saya sangat berbeda gitu. Artinya tetap misalkan seorang yang melukis itu juga sesungguhnya juga butuh kesabaran. Artinya eee, kesabaran dia dalam mungkin dia, kapan harus mempresentasikan, memajang karya-karyanya itu. Karena kesempatan-kesempatan itu juga tidak lepas dari kehendak sang pencipta sendiri kan. Artinya saya mencoba merunut dari hal yang sangat sederhana, ya saya ngerumangsani bahwa perjumpaan, seseorang dengan orang lain itu termasuk akhirnya saya diperjumpakan dengan Pak Sutoyo itu juga bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang ada sesuatu yang adikodrati yang kita tidak tahu yang memperjumpakan. Sama, akhirnya saya juga harus belajar sabar. Seorang komposer atau seorang yang melukis itu pun ketika harus diperjumpakan dengan banyak orang, itu pun sebuah waktu. Waktu itu yang kita tidak kadang-kadang tidak kita nyana dan waktu itu yang kita tidak pernah bisa sesungguhnya untuk berkehendak atas diri kita. Karena memang sungguh-sungguh saya hanya oh ya yang saya pahami
di luar diri manusia itu ada kehendak Sang Maha Pencipta yang memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Saya hanya meyakini itu, lalu eee, kelahiran kita di dunia ini sudah apa, seperti digariskan bahwa kita itu dirancangkan untuk menemui hal-hal yang baik. Artinya, eee, hal-hal yang baik itu sesuatu yang menyempurnakan lampah kehidupan kita. Bukan berarti kita menjumpai hal-hal apa yang dimaksud dengan persoalan. Tetap permasalahan itu ada terus-menerus silih berganti, tapi justru dengan peristiwa melukis, peristiwa mendengar bunyi atau menorehkan sebuah bunyi itu hasil dari apa, dari waktu. Akhirnya persoalan, lalu peristiwa dan berbunyi itu sebuah peristiwa yang harus dinikmati. Artinya seseorang menyelam apa, dalam permasalahan itu mencoba diurai dari peristiwa menggambar, peristiwa berbunyi dan berinteraksi satu sama lain. Akhirnya di situ saya berjuang untuk menikmati persoalan hidup saya sendiri. Seperti itu, Pak. Salah satu yang menjadi puncak itu ketika saya dalam proses menorehkan seket dalam hati itu hidup ke terapi bagi diri saya sendiri. Lalu di situ saya berjuang untuk bisa berdamai dengan masa lalu saya, dari persoalan-persoalan saya. Saya belajar saya ini hanya sungguh-sungguh yang saya alami. Artinya juga dari peristiwa menggambar itu saya mencoba bersaksi atas diri saya sendiri gitu. Jadi saya eee, apa, eee, dari persoalan-persoalan itu akhirnya saya memplekskan kembali lagi itu tadi ke dalam peristiwa-peristiwa dan saya tidak membatasi perilaku saya untuk ini akan saya jadikan sebuah, tembang atau sebuah, eee, karya visual atau apa, yang penting saya mengalir saja, Pak, nuruti rasa itu tadi. Oke, Seperti itu, Pak. oke. Mas Oscar berpendapat kehidupan ruang-ruang untuk mempertemukan hati, kejujuran. Bagaimana dengan yang belum jujur, Mas? Ya, untuk, seseorang untuk jujur itu kan butuh, eee, kekuatan, istilahnya kekuatan dari dalam diri, lalu butuh peneguhan, butuh waktu manusia untuk jujur. Saya sendiri juga belum lama, eee, apa, untuk mengalami peristiwa jujur itu. Tapi akhirnya, dari peristiwa jujur itu, jujur dan terbuka ya, Pak. Artinya, eee, ketika saya mulai jujur, saya berbicara kepada diri saya sendiri untuk saya mulai, eee, pertama mengurai ada persoalan-persoalan hidup itu, lalu saya mencoba untuk melihat peristiwa kesalahan-kesalahan saya di dalam diri saya itu, baik itu masa lalu maupun yang mungkin hari ini, artinya yang pernah saya lakukan, itu, eee, dari peristiwa jujur itu seperti mengeluarkan sampah-sampah, yang mengganjal artinya. Nah, lalu dari mekanisme itu, saya merasa lebih ringan lagi untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa dalam saya menuliskan dalam sebuah kalimat-kalimat pitutur untuk saya sendiri ataupun itu menggambar. Lalu saya merasa tidak terbebani lagi ketika saya mulai berinteraksi dengan orang lain dari peristiwa jujur itu. Nah, dari peristiwa misalkan yang belum jujur. Nah, eee, saya mencoba mengingat kembali bahwa seseorang itu memiliki waktunya sendiri-sendiri dalam peristiwa jujur itu. Jadi kita tidak bisa, eee, ngoyak-ngoyak seseorang itu untuk, "Kowe ndang jujur kowe saiki jujur." Karena itu kan peristiwa kesadaran, di mana setelah seseorang itu mengalami peristiwa kejujuran di dalam dirinya, jujur dan terbuka, artinya ketika seseorang itu sudah berani
untuk membuka dirinya, lalu orang lain itu bisa masuk ke dalam dirinya, lalu juga dia bisa masuk ke dalam diri orang lain itu, maka yang terjadi di situ pemahaman akan, oh ternyata kita ini anu toh, apa, manusia yang diciptakan dari Gusti yang sama. Di situ apa, Allah yang tunggal itu, istilahnya pencipta yang tunggal itu, sungguh-sungguh kita rasakan di situ. Artinya ketika melihat diri orang lain, itu juga melihat dirinya, sebaliknya mungkin orang lain yang sudah melakukan kejujuran itu, melihat orang lain itu adalah juga dirinya. Maka di situ terjadilah keharmonisan dalam kehidupan ini. Maka memang bagaimana yang belum jujur? Nah memang di sinilah, eee, manusia yang satu dengan yang lainnya itu harus saling memaklumi, lalu harus sabar menunggu waktunya, apa, satu dengan yang lain itu untuk bersikap jujur. Itu supaya, manusia itu juga karena manusia juga dibekali rasa, akhirnya jangan dihakimi orang-orang yang belum jujur, tapi malah justru dalam perjumpaannya itu harus didukung, artinya harus dirangkul, harus semakin diperhatikan. Karena orang yang belum jujur itu kan juga sama, artinya seseorang itu masih dalam penderitaan. Karena setiap hari kalau misalkan orang mengatakan, "Yo, selesaikanlah persoalan kita hari ini, nggak usah mikir yang akan datang, tapi hari ini kita harus berjanji pada diri kita, jujurlah hari ini untuk melihat sesuatu, mendengar sesuatu harus jujur." Artinya ketika memang, kita dikaruniai panca indera ini, hari itu kita melihat seseorang yang butuh bantuan, hari itu kita mendengar ada seseorang yang minta tolong, ya segeralah untuk gage-gage itu, eee, pedulilah kepada mereka itu, gitu. Artinya seseorang yang belum jujur itu memang justru harus diperhatikan dengan lebih, gitu. Artinya kita memang harus memperhatikan. Ya, di situ ada peristiwa welas asih, seperti itu Pak Setoyo. Oke, oke. Anda menulis di sebuah musim-musim selalu ada jalan untuk sebuah kemenangan-kemenangan perjalanan kehidupan, mengalahkan ego. Apa artinya ini, Mas? Apakah mengalahkan ego adalah sebuah kemenangan perjalanan kehidupan? Silakan. Nah, jadi, eee, jadi mungkin tentang kemenangan di setiap musim-musim itu, saya mengingat peristiwa-peristiwa kembali persoalan yang saya alami dari waktu ke waktu. Lalu saya juga melihat, apa, banyak orang itu mengartikan kemenangan itu juga berbeda-beda. Artinya, setiap orang itu seperti memiliki arti kemenangan bagi dirinya sendiri itu seperti apa, gitu. Lalu, eee, kembali lagi ketika saya merunut persoalan, permasalahan saya dari yang masa lalu dari tahun ke tahun itu, saya, mencoba mengurai, itu saya dari peristiwa Ngrumangsani itu. Lalu dari peristiwa saya melihat persoalan itu, eee, saya seperti bagaimana ya yang akan datang ini saya mencoba mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Artinya dalam setiap langkah itu dibutuhkan yang saya temui adalah kata kesadaran. Jadi kesadaran itu memang ternyata sebuah kekuatan bagi saya, eee, bagaimana setelah saya menyadari kehidupan yang sedemikian penuh permasalahan ini harus dihadapi dengan sikap kejujuran, lalu dan terbuka, jujur dan terbuka, lalu setelah saya menjumpai persoalan itu, saya harus berjanji pada diri saya sendiri untuk mau dirubah. Mau dirubah, artinya yang mau ubah siapa ya? Tentu saja, Gusti itu sendiri yang Sang Maha Pencipta itu. Artinya akhirnya di situ ada kesadaran, rasa, artinya ketika saya menata, Winoto itu, saya, menjumpai, oh
yang pertama kali manusia ini terdiri dari tubuh, artinya tubuh jasmani ini yang saya harus rawat, yang saya harus jaga, saya lindungi supaya kehidupan ini bisa berlangsung dengan baik. Lalu ternyata saya ini juga diciptakan oleh Gusti, setiap makhluk ini diciptakan Gusti itu dengan dasar harapan. Artinya ada Gusti itu menciptakan manusia itu tidak spekulasi. Itu sudah diberikan garis yang baik dengan segala macam persoalannya itu adalah untuk proses pemurnian itu sendiri. Lalu ada kesadaran bahwa manusia itu juga tidak hanya terdiri dari raga saja, tapi juga rohaninya, ada jiwanya itu yang harus juga diperhatikan. Artinya rohaninya ini harus mengkonsumsi makanan, artinya harus diupaya juga supaya jiwanya selalu tersadar. Nah, akhirnya yang terakhir tentang kesadaran rasa itu bagaimana manusia itu setelah merasakan ada ketiga kesadaran tadi, lalu bersyukur di situ. Ada rasa syukur yang selalu dilakukan setiap harinya itu, akhirnya manusia itu seperti sambung bahwa ya manusia itu dikaruniai rasa yang itu adalah bagian dari sang rasa itu sendiri. Artinya dia bagian dari sang maha kuasa itu sendiri. Dari peristiwa itu malah manusia semakin rumangsani yang ternyata sesungguhnya manusia itu penuh ketidakpantasan ya di hadapan sang pencipta. Lalu dari kesadaran itu ada sebuah kemapanan yang disebut mungkin di dalam lintas spiritual itu lintas agama itu ada yang disebut iman. Setiap orang itu di setiap keyakinan itu ada yang menyebut iman. Artinya ada atau di situ bahwa ketika ada yang disebut iman yang mapan. Nah, di situ menurut saya puncak dari kemenangan manusia itu. Ketika dia itu mapan dalam imannya, maka dalam perilakunya itu dia akan selalu berjuang untuk mengusahakan yang baik. Makanya itu juga mempengaruhi simbol-simbol yang akan dituangkan mungkin dalam bentuk bunyi, dalam bentuk visual. Jadi prinsipnya apa yang saya lakukan dalam sebuah kalimat tutur ataupun dalam kalimat-kalimat pedaran, dalam bentuk visual, dalam bentuk bunyi itu jangan sampai membuat bingung orang. Jadi mungkin simbol iya, lalu itu simbol itu yang saya tuang itu menjadi pintu untuk saya berkomunikasi. Artinya terjadi diskusi di situ. Nah, makanya ketika musim-musim seperti saat ini ya, dalam masa pandemi itu kan semua berubah, artinya semua mendorong orang itu untuk seperti kembali ke dalam dirinya, merefleksi, lalu di situ terjadi introspeksi diri ya, itu untuk seperti itu. Maka di dalam setiap musim itu seperti di tahun-tahun ini, seseorang itu juga harus memapankan imannya supaya dia itu mengalami kemenangan di dalam setiap langkah-langkahnya itu. Itu yang yang harus dicapai dengan kesadaran. Itu seperti itu Pak Stoyo. Terima kasih Mas. Sami. Terima kasih Mas Oscar atas sharingnya. Luar biasa penjelasannya. Sami Stoyo. Kita harus ketemu di Jogja ini. Wah, iya, Pak. Iya. Iya. Terima kasih, Mas. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.